Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo koi lovers, jumpa lagi dengan channel Willis Koi. Seperti biasanya, dalam video-video yang kami tampilkan akan dikemas dengan sangat-sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, sebelum lanjut, jangan lupa bunyikan notifikasinya, like, komen, dan subscribe supaya kami tetap aktif dalam memberikan ilmu-ilmu sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum koi lovers ya. Hari ini channel Willis Koi akan membahas tentang bagaimana perjuangan para seller dalam menangani ikan koi. Mulai dari petani ya, ikan dari petani sampai dengan proses karantina hingga nanti siap untuk dijual atau disampaikan kepada para penghobi ikan koi ya. Di sini saya contohkan ya, seperti ini tadi ya. Ini adalah ikan koi yang baru datang dari petani ya. Para penghobi itu kerap kali ya, fenomena yang ada itu mengira bahwa proses seller ini mengambil dari petani nanti langsung siap untuk dijual ke para penghobi. Itu salah. Karena perjuangannya para seller itu sangat berat sekali. Disinilah letak istilahnya resiko yang paling tinggi. Ketika kita mengambil ikan dari petani, resiko kematian ikan yang kita ambil ini bahkan bisa mencapai 70% ya. Jika khususnya jika itu tidak jika tidak memahami bagaimana cara mengelola, atau mungkin seller tersebut memahami akan tetapi karena faktor tertentu, karena penyakit yang tidak terdeteksi atau bagaimana, tiba-tiba ikan mati. Nah, itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu, para penghobi, saya harapkan dari video ini nanti paham ya. Jadi nanti lebih menghargai baik kepada seller, penjual di luaran, di eceran, maupun ya istilahnya tentang harga dan sebagainya. Karena memang benar perjuangan para seller itu cukup berat ya. Resikonya terbesar ada di proses pengambilan ini ya. Di sini saya contohkan ya, ada ikan di sini yang datang ini tadi sudah saya sesuaikan suhunya ya. Ini ikan yang baru datang. Kenapa tadi saya taruh di atas air di sini ya? Pertama adalah untuk penyesuaian suhu, karena bagaimanapun yang namanya ikan koi itu terkadang mudah sekali terkena stres. Nah, setelah kita suhu, ini saya contohkan sampel jika pengambilan dalam jumlah kecil ya. Belum lagi nanti kalau karantinanya jumlahnya banyak, beda lagi ya. Ini saya contohkan saja dan resiko. Nah, kemudian para seller biasanya akan berikan sedikit air dan dicampur dengan air yang lama. Tujuannya apa? Biar ikan tersebut bisa beradaptasi ya. Contohnya ya. Supaya ikan beradaptasi. Nah, nanti kita keluarkan bersama dengan air lamanya ya. Tidak apa-apa walaupun kotor ya, walaupun sedikit kotor kita keluarkan. Nah, untuk kali ini yang saya sampelkan adalah jenis Chagoi Slayer ya. Ukurannya bervariasi, kurang lebihnya 15 up ya. Ada beberapa Ojiba dan Suragoi Ginrin ya, rata-rata Ginrin ya. Setelah kita adaptasikan ya, sekarang kita sedang adaptasikan ikan dengan kondisi air campuran tadi yang dari kolam petani dengan air tempat kita ya. Chagoi Slayer ya, Gus ya, Slayer. Nah, ini nantinya sama seperti proses karantina pada umumnya, kita akan masukkan ikan-ikan ini ke dalam cairan PK ya. Ini saya tambahkan cairan PK nantinya untuk mencuci sebentar ikan tersebut ya. Bisa kita tambahkan di sini ya, secukupnya ya. Kira-kira kalau sudah berpengalaman nanti sudah tahu takarannya seperti apa ya. Biasanya takarannya kepekatan warna ya. Kepekatan warnanya seperti apa. Nah, ini sudah, kalau di kamera mungkin
pink atau ungu ya. Nah, ini ya. Kemudian sekarang kita langkah berikutnya adalah kita akan mencuci ikan koi ini ke dalam cairan PK, atau mungkin kita bisa cek satu persatu. Mungkin ada ikan yang luka, karena resikonya ketika baru datang dari kolam itu tidak tahu, kemungkinan ada ikan yang sakit, luka, atau bahkan terdapat kutu seperti di video-video sebelumnya ya. Nah, kita cek apakah ada. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita saksikan ikan ini sepertinya dalam artian sekilas itu tampak sehat, tapi di sini saya lihat di bagian ekornya ini ada kutu. Di sini kalau saya perhatikan kutunya yang ada adalah jenis kutu kura-kura ya, kutu kura-kura. Ini coba akan saya ambil. Nah, ini kalau di kamera mungkin bisa jelas. Di sini ada yang namanya kutu kura-kura ya. Ya, kita taruh dulu ya. Ya, ini ya, ini adalah kutu kura-kura, ini sedang bergerak-gerak ya. Ini kita singkirkan dulu ya. Kalau ikannya sedikit itu biasanya para petani masih telaten untuk menyisir satu persatu ya. Tapi masalahnya jika yang dipanen itu dalam jumlah yang banyak, tidak mungkin para petani akan istilahnya mengambil satu persatu karena terlalu lama dan terlalu beresiko bagi ikan yang baru datang. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana? Nah, biasanya para petani akan menggunakan obat yang biasa digunakan untuk membasmi kutu, dan penerapannya biasanya akan ditaruh di karantina ya, di akuarium karantina nanti ya. Ini saya contohkan dulu aja beberapa ya. Ini setelah ini berarti ya, ini slayer. Ini ya. Nah, ini perhatikan beberapa di antaranya selain ada kutu juga ikan tersebut terdapat luka-luka ya, kayak segini. Nah, disinilah ya para seller akan berjuang bagaimana cara untuk mengobati sampai ikan ini aman untuk dijual ya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi tidak sembarangan seller itu akan menjual ikan dari petani langsung jual begitu saja. Terus jika ada pertanyaan, tapi saya pernah menjumpai hal demikian, bagaimana? Nah, mungkin itu adalah oknum-oknum tertentu yang mungkin karena faktor ingin cepat mendapatkan untung, akibatnya proses karantina sedikit terabaikan. Nah, itu saya harapkan jangan sampai, karena selain merugikan nama baik petani, juga merugikan nanti penghobi ya. Setelah ini kita cuci bersihkan dari bakteri mungkin akan menempel di tubuh ikan ini ya. Ya, kita akan bersihkan ya. Kita biarkan beberapa saat ya di cairan PK ini, karena cairan PK ini sifatnya sangat keras. Sekali lagi saya bahaskan, jika terlalu lama sedikit saja ikan bahkan bisa mengalami kematian juga, karena bukan karena sakit, tapi karena di cairan PK ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi disinilah letak resiko yang sangat tinggi bagi seller sebelum siap dijual ikan koinya ya. Sebelum ikan koi siap dijual. Terus setelah ini bagaimana langkahnya? Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa langkah selanjutnya setelah ini adalah dimasukkan ke dalam akuarium karantina. Dan kita tunggu reaksinya sampai beberapa waktu, karena terkadang ada fenomena ketika ikan baru datang ini kelihatannya bersih-bersih semua, baru nanti setelah 1, 2, 3 hari akan muncul banyak kutu lain, misalnya entah itu kutu kura-kura atau kutu jarum. Nah, hal seperti itu bagaimana? Apakah dari air akuarium? Ya mungkin, tapi sedikit sekali atau kecil sekali kemungkinannya. Dan kemungkinan yang paling besar adalah kala itu ketika sedang dipanen, kutu-kutu tersebut sedang fase telur yang menempel di antara sisi-sisi ikan ya, di antara sisi ikan. Nah, setelah 1, 2, 3 hari mereka menetas dan istilahnya nampaklah mereka ke permukaan sebagai sebuah kutu-kutu yang mungkin jumlahnya mungkin banyak juga. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita tangani dulu berapa saat. Nah,
Ini tadi ikan jagoy dan matsuba kita ya, slayer. Setelah selesai kita proses cuci dengan cairan PK, sekarang akan kita masukkan ke dalam akuarium karantina ya. Akuarium karantina ya, boleh pakai jaring tangan seperti ini bagus ya, ini terserah ya. Yang penting kebiasaan kita bagaimana, kita ya nyamannya seperti apa, kita masukkan ya. Bagus-bagus layernya ya. Mungkin diantara para penonton ya, atau penghobi yang menyaksikan video ini ada yang berminat, bisa pesan dari sekarang, dan kemungkinan insya Allah jika ikannya sehat dan selamat, ini akan ready untuk dipasarkan kurang lebihnya 1 minggu lagi ya. Jadi nanti setelah tahun baru ya, bisa pesan sekarang ya. Setelah ikan kita pindahkan ke dalam akuarium karantina ya, sekarang selanjutnya adalah kita tambahkan garam ikan ya. Untuk teknik penggaramannya sudah ada di video-video Willis Koi sebelumnya ya. Jadi ya, untuk seberapa banyak sebenarnya itu kita lihat kondisi ikan ya. Karena kalau kita paksakan atau kita terlalu hemat itu juga nggak tepat menurut saya. Jadi kita lihat kondisi ikan dulu, itu nanti menentukan seberapa banyak garam ikan yang harus kita tambahkan ya. Mungkin sekian dulu ya informasi dari Willis Koi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang melihat video ini dan ingin menambahkan sesuatu atau mungkin kritik dan komentarnya, silahkan sharing di kolom komentar. Nanti akan saya insya Allah tindak lanjuti ya. Sekian, terima kasih dari kami. Salam Koi Lovers. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.